warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang dampak kebaikan, amal soleh terhadap jiwa. Pada kesempatan sebelumnya telah disampaikan dua kaidah pokok dalam mencapai tazkiyatun nafs, dan ini sebagai penutup dari bab yang pertama ketika saya menjelaskan apa itu urgensi, apa itu esensi dari tazkiyatun nafs, bahwa tazkiyatun nafs itu mampu akan kita capai, jiwa kita akan menjadi suci, jiwa kita akan menjadi bersih, akan menjadi mulia kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan dengan semata-mata petundukan, kita lakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ibadah dalam arti umum, ibadah yang bersifat vertikal seperti sholat, puasa, maupun ibadah yang bersifat horizontal seperti sedekah dan sebagainya. Jika amalan ini kita lakukan semata-mata karena tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang bersifat larangan maupun perintah yang bersifat anjuran atau sebuah tuntutan, kita lakukan semua yang ada. Syariat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita lakukan dengan penuh ketundukan, tanpa ada kita protes sedikit pun. Apa yang kita ketahui, kita dengar dari sunnah Nabi, kita lakukan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Kita meninggalkan sesuatu yang bersifat dilarang maupun yang makruh, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Maka keadaan yang seperti ini akan membawa kita menuju at-tazkiyah, menuju kepada kesucian jiwa. Apa yang di diri kita akan terbuka, jiwa kita akan terbuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kebaikan kita akan terus tumbuh dan berkembang tanpa kita sadari. Karena satu kebaikan jika dilakukan akan menggiring, membawa kebaikan yang lain, sebagaimana kita sampaikan beberapa pekan yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, wa innal khaira kana akhawatuha, bahwa kebaikan itu memiliki saudara-saudaranya. Jika dilakukan satu, maka saudara yang lain akan ikut. Dilakukan yang kedua, maka yang ketiga akan ikut. Jika dilakukan kebaikan yang ketiga, maka akan muncul kebaikan yang keempat. Itu secara otomatis. Misalnya, kita ambil contoh, menjenguk orang yang sakit. Di antara hak sekaligus kewajiban sama muslim adalah menjenguk ketika saudaranya sakit. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan kebaikan baginya. Kalau memang sudah tidak diharapkan kesembuhan, ya kita doakan, berikan husnul khotimah. Kalaupun diberikan kesembuhan, segerakan untuk sembuh. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, satu kebaikan. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, akan ada kebaikan yang lain yang menyertainya secara otomatis. Pertama, kita akan didoakan oleh para malaikat mendapatkan kebaikan yang misal, kebaikan yang semisal. Kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada diri kita semuanya. Ketika kita menjenguk orang sakit, kebaikan berikutnya akan datang. Kenapa? Karena kita menjenguk orang sakit berarti kita bersilaturahmi, maka umur kita akan ditambah. Ketika kita menjenguk orang sakit, maka rezeki kita akan diberkahi. Ketika kita menjenguk orang sakit tadi, maka rezeki kita akan dilipat gandakan. Ketika kita menjenguk orang sakit tadi, maka akan ada kebaikan-kebaikan lain. Apa? Misalnya dosa-dosa kita akan diampuni. Terus begitu, satu kebaikan saja akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain secara otomatis. Akan menjadikan kebaikan-kebaikan selanjutnya untuk bertumbuh, berkembang. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balas satu kebaikan akan Allah balas dengan bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah akan balas minimal 10 kali kebaikan, itu minimal. Wa asyru hasanatin yudha'afu bi sab'i mi'ati dhifin. Dan 10 kebaikan ini, satu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Itu untuk standar ibadah yang standar. Adapun seperti puasa, maka kebaikannya sangat-sangat luas, tidak diceritakan.
bahkan angka tidak cukup untuk menghitungnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku. Kalau yang lain ada balas jelas, ini balasnya sekian, balas sekian. Maka khusus puasa, asyamu li, kata Allah Subhanahu wa taala, siam itu adalah untukku dan aku sendiri akan memperhitungkan balasannya. Tidak terhingga, bukan hanya 10, 700 kali lipat. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang jelas di atas 700 kali lipat. Sesuai dengan keikhlasan diri kita dalam menerima perintah berpuasa ini. Itu kaidah yang pertama untuk mencapai tazkiyatun nafs. Bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian tazkiyatun nafs, kesucian jiwa ini hanya akan kita peroleh ketika kita mampu menjauhi hal-hal yang menjadi lawannya. Walan yanmual khairu illa bitarki syarri. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan tumbuh berkembang kecuali dengan kita meninggalkan kejelekan. Sebaliknya, kazar illadzi la yazku hatta yazala anhu takhlu. Sungguhnya kebaikan tidak akan berkembang sampai kita meninggalkan kejelekan yang menjadi lawannya, kebalikannya. Seperti sebuah tanaman yang tidak akan bersih sampai tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh sampai hilang mungkin rumput-rumput atau mungkin hama-hama yang dapat mengganggu tumbuh berkembangnya tanaman yang sedang kita tanam. Fakadzalika nafsu wal a'malu la tazku hatta yazala anha ma yunaqiduha. Demikian pula dengan jiwa, dengan hati kita, wal a'mal, dengan amalan-amalan kita, la tazku hatta yazala anha ma yunaqiduha. Tidak akan menjadi bersih, tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin tumbuh kebaikan yang kita miliki ini sampai kita mampu atau mau menghilangkan apa-apa yang menjadi lawannya. Ketika tadi kita sampaikan di awal bahwa ketika kita mampu melaksanakan satu amalan, katakanlah menjenguk orang sakit, maka kita harus menghilangkan yang sebaliknya, bersifat acuh ataupun cuek terhadap tetangga, cuek terhadap kawan, cuek terhadap saudara. Karena itulah kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita menanamkan sebuah kebaikan berupa sedekah, maka sedekah ini tidak akan berkembang menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, tidak akan tumbuh berkembang menjadi kebaikan bagi diri kita semuanya sampai kita meninggalkan perbuatan kejelekan yang menjadi kebalikannya. Apa itu? Korupsi, menipu, gharar, mungkin ada kasak kusuk, merampok, mencuri, sebagainya. Kalau itu tidak kita tinggalkan, maka meskipun ini awalnya bisa berpotensi berkembang, maka ini akan tertutup, akan dihancurkan oleh kejelekan-kejelekan yang kita lakukan sebaliknya. Dan ini mungkin yang menjadi yang perlu kita camkan, bahwa terkadang seseorang, tidak terlepas juga penulis atau kami sebagai pemateri, bahwa suatu hari kita merasa kenapa diri kita sudah merasa sholat, bahkan sholat tahajud, telah bersedekah, kita telah melakukan kebaikan yang lain, berzikir, tapi kok hidup saya kok tetap saja sempit dan sebagainya, mungkin susah, mungkin terus mendapatkan kesialan. Bagaimana? Karena bisa jadi ketika kita melakukan itu belum mampu secara optimal untuk meninggalkan amalan-amalan kejelekan yang menjadi kebalikan dari kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat, tapi kita melakukan al-fahisyah wal munkar, melakukan perbuatan yang fahis, keji dan munkar. Padahal kata Rasulullah SAW, inna sholata tanha al-fahsyai wal munkar. Sebuah perbuatan yang saling bertentangan, yang apabila satu dilakukan dan yang lain juga dilakukan, maka sama saja seperti kita memintal kita menganyam sebuah tikar atau sebuah anyaman, sudah selesai dianyam, kita ambil lagi, kita hancurkan lagi. Maka yang demikian sampai kapanpun tidak akan mampu mencapai tujuan kita, tujuan kebaikan, tujuan sucinya jiwa kita ketika kita mengamalkan kebaikan namun keburukan-keburukan masih kita lakukan. Maka yang terbaik adalah sifat yang pertengahan, kita melakukan kebaikan apa yang standar, kebaikan yang menjadi kewajiban secara standar, rukun iman, rukun Islam. Kemudian secara pribadi kita mengambil satu kebaikan yang lebih berpotensi untuk masing-masing diri kita. Apalah misalnya kita sebagai ahli zikir, kita sebagai ahli sedekah, kita sebagai ahli
ahli ilmu yang khusus mendalami ilmu tertentu dan sebagainya, satu atau dua kebaikan saja yang kita istiqomahkan. Kemudian yang terakhir, kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kejelekan-kejelekan yang menjadi kebalikan apa yang sedang kita usahakan. Maka yang ini akan lebih baik bagi jiwa kita dan lebih mungkin bagi jiwa kita untuk mencapai tazkiyatun nafas daripada kita terlalu euforia dan sebagainya. Semuanya kita lakukan, kita soleh, semuanya kita ambil, seakan-akan tidak akan pernah kita tua, tidak akan pernah lemah. Kita berpuasa sepanjang hari, tidak pernah berbuka. Kita tidak akan bahkan mungkin tidak pernah tidur, kita terus tahajud. Tapi kita melakukan kebaikan kejelekan yang menjadi kebalikannya, maka yang demikian ini akan bawa dampak yang sangat tidak baik bagi diri kita. Nah, sekali lagi lebih baik kita melakukan kebaikan yang standar, apa yang menjadi kewajiban standar sebagai seorang muslim, rukun iman, rukun Islam, dan secara pribadi mengambil satu amalan khusus bagi diri kita yang mampu kita istiqomahkan walaupun sedikit. Kemudian yang terakhir, dengan menjaga diri kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan melakukan kejelekan-kejelekan yang menjadi kebalikan dari kebaikan yang sedang kita usahakan. Maka insya Allah Ta'ala kemungkinan dan peluang untuk mencapai tazkiyatun nafas dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rahmatnya akan mudah kita wujudkan menjadi hamba Allah yang salim, hatinya yang lurus, sehingga kita berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala menemui keselamatan, menemui kebahagiaan karena kita telah mencapai hati yang sempurna, hati yang selamat, hati yang bersih, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.